Mensesnek sebut kinerja para menteri setelah teguran Jokowi meningkat. Rencana BBM jenis premium dan Pertalite akan dihapus ditanggapi anggota DPR. Sempat dikabarkan akan menikah, cita-cita tak putus dengan Roy Gertz. Halo, selamat petang perempuan hebat. Sudah pukul 18.30, itu artinya My News kembali hadir menemani Anda. Beragam informasi terkini, viral, dan kabar selebriti telah kami siapkan untuk Anda simak selama 30 menit ke depan. Saya, Agung Karsena, menemani Anda dalam My News hari ini. Perempuan hebat, Kemensesnek memastikan wacana perombakan kabinet oleh Presiden Joko Widodo tak lagi relevan. Terlebih setelah adanya peningkatan kinerja yang signifikan oleh para menteri usai ditegur Presiden. Kementerian Sekretaris Negara menyatakan perombakan Kabinet Indonesia Maju tidak lagi relevan. Ini karena para menteri dipastikan telah bekerja dengan baik. Kementerian Sekretariat Negara memastikan teguran keras Presiden Jokowi tersebut memiliki arti yang signifikan yang langsung dilaksanakan secara cepat oleh jajaran di kabinet. Terlebih, perbaikan kinerja para menteri dapat terus dipertahankan untuk fokus menyelesaikan permasalahan kesehatan dan permasalahan ekonomi yang menjadi ikatan luar biasa dalam pandemi COVID-19. Presiden Jokowi juga terus-menerus mendorong semua institusi termasuk kabinet untuk bekerja keras. Itulah alasan menurut Kemensesnek mengapa Presiden Joko Widodo menyampaikan teguran yang keras kepada para menterinya, terutama terkait permasalahan ekonomi di masyarakat yang harus segera diselesaikan. Mulai dari bantuan sosial yang harus segera sampai kepada masyarakat di seluruh pelosok, program-program pemerintah yang membantu belanja masyarakat, hingga meningkatkan daya beli masyarakat yang juga harus segera dipercepat. Sebelumnya diketahui dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 18 Juni 2020 lalu, Presiden Joko Widodo menegur dengan keras para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Presiden Jokowi bahkan membuka opsi reshuffle menteri atau pembubaran lembaga yang masih bekerja biasa-biasa saja. Tim redaksi MyTV melaporkan. Pemerintah memastikan penyelenggaraan upacara 17 Agustus di Istana Merdeka tahun ini akan tetap digelar. Namun berbeda dengan tahun sebelumnya, penyelenggaraan pada 2020 ini akan dilakukan secara terbatas dan dapat diikuti secara virtual. Kementerian Sekretaris Negara memastikan penyelenggaraan upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-75 pada 17 Agustus nanti akan tetap digelar di Istana Merdeka. Penyelenggaraan akan tetap dilakukan meskipun pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Kendati demikian, upacara peringatan tersebut nantinya akan digelar dengan peserta yang terbatas. Pemerintah mengajak masyarakat agar ikut berpartisipasi dan terlibat dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus nanti. Masyarakat dapat mengikuti upacara peringatan Hari Kemerdekaan secara virtual. Selain itu, nantinya pemerintah juga akan mengenalkan tradisi baru saat upacara berlangsung. Seluruh masyarakat Indonesia diminta agar turut berpartisipasi dengan menghentikan kegiatan sejenak dan berdiri tegak secara hikmat mengikuti dikumandangkannya lagu Indonesia Raya saat upacara berlangsung. Setelah peringatan upacara 17 Agustus berlangsung, sejumlah acara perayaan lainnya akan tetap dilaksanakan. Acara-acara tersebut digelar untuk menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang besar, bersatu, dan penuh solidaritas. Tim redaksi MyTV melaporkan. Perempuan hebat, pemerintah Kabupaten Bekasi akan segera membuka kembali Balai Latihan Kerja. Pembukaan dilakukan lengkap dengan sejumlah kegiatan pelatihan yang telah disiapkan untuk meningkatkan keterampilan warga Bekasi. Balai Latihan Kerja atau BLK milik pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dipastikan akan kembali difungsikan.
Pemerintah Kabupaten Bekasi menyatakan beroperasinya kembali BLK diikuti dengan program serta kegiatan pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian warga Kabupaten Bekasi sebelum masuk dunia industri. BLK Bekasi pun diharapkan mampu mencetak generasi Teknopark dan Geopark serta menciptakan lapangan kerja bagi warga. BLK juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat penyaluran tenaga kerja bagi warga yang dinilai sudah terampil. Terlebih wilayah Kabupaten Bekasi mempunyai kawasan yang begitu besar. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi juga sudah membentuk unit pelaksanaan teknis dinas atau UPTD pelatihan yang akan mengurus berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi warga Kabupaten Bekasi. UPTD pelatihan itu nantinya akan mengakomodir segala kegiatan pelatihan di BLK yang meliputi pelatihan administrasi perkantoran, pemrograman, instalasi listrik, otomotif, sepeda motor, teknik pendingin ruangan, welding las, hingga pelatihan menjahit. Selain itu, sarana dan prasarana BLK juga akan dilengkapi dan disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan. Melalui pelatihan di BLK ini diharapkan para calon tenaga kerja akan semakin baik dan mampu terjun langsung ke bursa kerja dengan keterampilan yang dimiliki. Selain itu, pemerintah Kabupaten Bekasi juga akan menggratiskan kuliah bagi warga Kabupaten Bekasi yang berprestasi dengan harapan mampu mencetak generasi terbaik. Tim redaksi MyTV melaporkan. Komisi Pemilihan Umum memastikan tak akan mengganti sistem pencoblosan dalam pemilu dengan e-voting. Sistem pencoblosan dinilai telah menjadi budaya Indonesia dan akan tetap dipertahankan dalam pemilu 2020. Penyelenggaraan pemilu 2020 sudah di depan mata. Dalam pelaksanaannya, Komisi Pemilihan Umum sering mendapatkan usulan agar menerapkan pemungutan suara elektronik atau e-voting hingga pemungutan secara daring. Namun sepertinya sistem pencoblosan langsung surat suara dipastikan masih akan tetap dipertahankan oleh KPU. Terlebih, sistem pencoblosan di tempat pemungutan suara telah menjadi budaya yang menurut KPU tak boleh dihilangkan dan digantikan dengan pemungutan suara online. Hal ini didasarkan pengalaman pemilu di sejumlah negara yang mencoba beralih ke e-voting. Tidak hanya pemungutan suara, KPU juga menekankan perhitungan suara yang seharusnya masih dilakukan secara manual. Menurut KPU, dibandingkan e-voting, penggunaan rekapitulasi perhitungan suara elektronik atau e-rekap lebih dibutuhkan saat ini. Terlebih, e-rekap dapat memangkas waktu sehingga hasil perhitungan dapat segera diketahui dan meminimalisasi biaya pembelian. KPU juga memastikan rekapitulasi hasil perhitungan suara yang berjenjang dari tingkat kecamatan, kabupaten kota, provinsi hingga pusat akan dipangkas. Hasil perhitungan suara di masing-masing TPS akan langsung dipindai dengan teknologi, misalnya difoto lalu dikirimkan ke pusat data KPU dan direkap secara elektronik. Tim redaksi MyTV melaporkan. Perempuan Hebat, Kementerian Komunikasi dan Informatika memastikan tengah mempercepat upaya digitalisasi televisi nasional. Percepatan dilakukan dengan berbagai cara, mulai pembangunan infrastruktur hingga pengembangan sumber daya manusia. Kementerian Komunikasi dan Informatika memastikan upaya percepatan digitalisasi nasional tengah dilakukan dengan sangat serius. Sejumlah langkah yang ditempuh diantaranya pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informatika yang merata dan berkualitas, pengembangan talenta digital dengan jumlah dan kualitas yang memadai, serta penuntasan legislasi premier bidang telekomunikasi, informatika, dan perlindungan data. Menkominfo Joni Plate menjelaskan kebijakan percepatan digitalisasi TV adalah sebuah keharusan yang sangat mendesak. Terlebih saat ini Indonesia masih tertinggal dalam hal digitalisasi TV dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Menurut Menkominfo, proses digitalisasi televisi di dunia sudah berjalan sejak lama. Di Eropa contohnya, yang sudah beralih dari sistem televisi analog ke digital sejak 10 tahun lalu. Di Asia, negara maju seperti Jepang sudah melakukan digitalisasi sejak 2011 dan Korea Selatan di 2012.
Sementara itu, negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura sudah melakukan analog switch off di 2019 dan Myanmar di tahun 2020 ini. Tim redaksi MyTV melaporkan. Rencananya, BBM jenis premium dan Pertalite akan berhenti diperjualbelikan. Bagaimana Komisi 7 DPR RI menyoroti ini? Kami punya jawabannya sesaat lagi.